semuanya, kembali lagi bersama aku Indah. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua seputar dunia YouTube nih guys. Sebelum aku memberikan informasi tersebut, aku akan mengingatkan terlebih dahulu kepada kalian semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di YouTube channel aku. Kali ini aku akan memberikan informasi kepada kalian semua mengenai persiapan yang harus dilakukan dalam membuat konten YouTube bagi YouTuber pemula nih. Maka dari itu yuk kita bahas bersama dan kita ulas bersama. Siapa sih yang tidak tertarik menjadi vlogger atau YouTuber di zaman semua orang yang akses video melalui platform YouTube? Profesi menjadi content creator begitu hype abis bagi kalangan anak muda milenial tahun 2000-an. Tidak hanya YouTube, kanal lain seperti Instagram dan Twitter masing-masing memiliki julukan berbeda. Selebgram untuk Instagram, seleb tweet untuk Twitter, dan YouTube, ya YouTuber guys pastinya. Tak ada yang terlambat untuk memulai dan menjalankan channel YouTube pribadi. Orang tua pun bisa menjalankannya. Sebelum kamu untuk mencoba membuka sebuah channel, ada beberapa hal yang kamu bisa persiapkan. Maka dari itu setidaknya ada 10 step yang harus kamu lakukan dalam membuat sebuah konten YouTube untuk pemula dalam YouTube. Apa-apa saja ke itu? Maka dari itu yuk kita bahas bersama 10 step tersebut. Step yang pertama adalah dapat dibagikan atau shareability, di mana kemampuan untuk dapat dibagikan atau shareability menjadi penting ketika kamu membangun channel. Mengapa? Hal ini terkait dengan bagaimana penontonmu akan membagikan video kamu kepada orang lain. Semakin tinggi shareability dari videomu, maka semakin banyak pula orang yang akan tahu akan keberadaan channelmu. Semakin banyak pula penonton setiamu, dan mengapa video kamu menjadi layak untuk dibagikan? Apakah video mengangkat tema yang up to date, atau pengalaman mendegangkan yang tidak dialami orang lain? Sebagai pembuat konten YouTube pemula, kamu harus paham itu. Nah, tips yang kedua atau step yang kedua dari aku adalah ajak penonton itu bercengkrama atau conversation, di mana pada bagian ini terkait bagaimana kamu sebagai content creator atau pembuat konten YouTube, di mana ini berbicara mengenai untuk kepada penonton dari channel kita. YouTube merupakan sebuah platform yang memungkinkan ada banyak keberadaan komunitas yang bisa kamu bangun dan menciptakan kedekatan dengan mereka. Selanjutnya adalah libatkan penontonmu atau interactivity, di mana keadaan ketika kamu mencoba terlibat atau melibatkan penontonmu di dalam konten videomu. Hal ini menjadi penting karena penonton adalah kunci keberhasilan dari videomu. Kamu bisa menggali informasi yang mungkin kamu gak sadari dari penonton. Kamu bisa baca dari komen yang masuk ke channelmu atau pertanyaan yang dikirimkan oleh penontonmu. Hal ini akan membangun kedekatan dan loyalitas penontonmu, karena mereka menjadi dianggap oleh kamu, apalagi kamu bisa masih awam jadi pembuat konten YouTube, maka itu adalah hal yang paling utama yang harus kamu lakukan. Selanjutnya adalah jadilah konsisten atau konsistensi, di mana hal yang paling penting dalam membuat channel YouTube adalah konsistensi, di mana kamu bisa memahami konsistensi sebagai aturan jadwal upload video baru. Misalnya kamu membuat atau meng-share video itu setiap pukul 2, maka kamu harus melakukan untuk video lain di jam 2 untuk di-share ya guys. Karena di YouTube sendiri memiliki fasilitas penayangan jadwal, maka dari itu adalah hal yang memudahkan untuk kamu untuk mengkonsistenkan jadwal tayang video kamu. Nah, di mana ketetapan tema yang kamu bawakan atau bahkan baju yang selalu kamu pakai sebagian bagian dari identifikasi para audiens. Maka kita harus mempersiapkan itu, kita harus konsisten dengan itu. Oke guys, selanjutnya step yang kelima adalah siapkan sasaran atau targeting, di mana wajar ketika kamu baru mengawali video, kamu ingin mendapatkan banyak viewers pada setiap videomu. Tapi akan lebih efektif jika kamu memiliki sasaran audiens atau personal atau komunitas yang sesuai dengan konten yang kamu buat pastinya.
Kalau kamu ingin membuat konten masak, maka kamu bisa menyasar anak muda yang ingin belajar masak atau ibu-ibu yang mau mencoba buat menu baru setiap minggunya, di mana mereka mungkin juga pembuat konten YouTube pemula. Selanjutnya adalah step yang keenam, yaitu jaga keberlangsungan, di mana atau dalam bahasa Inggris adalah sustainable, di mana konten kreator yang sudah dikenal menjaga keberadaan mereka dengan setidaknya sudah mengunggah 300 video di setiap minggunya tanpa jeda. Hal ini untuk menjaga keberlangsungan channel mereka dan tidak ditinggalkan oleh penonton setia. Pada tahapan ini, biasanya kamu sebagai pembuat konten YouTube pemula sudah memiliki penonton setia yang menunggu di setiap minggunya untuk melihat konten baru yang akan kamu upload. Oleh karena itu, berusahalah untuk menjaga keberlangsungan channel kamu dengan seperti biasanya telah kuliah tadi, konsistensi pastinya. Selanjutnya adalah step yang ketujuh adalah mudah ditemukan, yaitu discoverability, di mana channel ini mudah ditemukan adalah menjadi kunci yang penting. Selanjutnya, karena hal ini terkait bagaimana channel kita itu ditemukan dan terlihat bagi penonton. Pastikan bahwa videomu dilengkapi dengan optimasi untuk penunjang keterlihatan. Kamu bisa mencari bagaimana menuliskan judul video secara efektif, pemberian teks dan deskripsi video sesuai pastinya. Hal ini penting karena channel kita semua tuh membutuhkan exposure karena masih pembuat konten YouTube pemula. Selanjutnya adalah tips yang ke-8, yaitu mudah diakses atau bisa dibilang accessibility. Jika ada penonton yang baru pertama kali berkunjung ke channelmu, apakah dia bisa dengan mudah melihat video yang telah kamu upload sesuai kata kunci yang dia cari? Hal ini karena kamu telah mengunggah banyak video, dan kata kunci yang mereka cari adalah videomu yang telah terunggah beberapa lama. Bagaimana menurutmu terkait hal ini? Maka dari itu solusinya adalah biar memudahkan bagi penonton baru di channel kita itu dengan membuat playlist pastinya guys. Itu merupakan sebuah solusi agar konten kita yang lain bisa diakses dengan mudah oleh penonton kita yang baru misalnya, karena penonton yang baru itu pasti dia belum menonton video kita dari awal dong. Maka dari itu untuk mengatasinya kita harus membuat playlist di YouTube kita sesuai dengan tema yang sama. Misalnya aku ada video tutorial masak, maka ada playlist tutorial masak. Tutorial mengenai YouTube, maka ada pula playlist tentang tutorial YouTube. Begitu guys. Nah, selanjutnya adalah mudah diakses. Selanjutnya adalah lakukan kolaborasi, dimana dalam bahasa Inggris adalah collaboration, dimana salah satu cara itu membangun viewer channel karena kamu seorang pembuat konten YouTube pemula adalah dengan melakukan sebuah kolaborasi dengan kreator lain yang sudah mempunyai fans setia. Jadilah tamu di video orang lain, atau kamu mengundang orang lain untuk datang di video kontenmu. Dari situ masing-masing dari kamu bisa saling mempromosikan channel yang akan berdampak semakin terlihat channel kita ini. Siapa tahu beberapa penonton yang dimiliki kreator lainnya menjadi suka sama konten kreator pemula seperti kita. Begitu guys. Nah, tips selanjutnya adalah jadilah inspirasi atau inspiration, dimana orang yang membuat video dalam keadaan happy nyatanya menjadikan orang lain memiliki inspirasi lebih. Mereka akan menjadi senang melihat, mendengar, dan tertarik pada konten yang kamu sajikan. Jadi pastikan bahwa kebahagiaanmu membuat video konten ini bisa menjadi inspirasi bagi orang lain untuk menjalani hari-hari. Nah, yang terakhir, hal yang terpenting yang harus kita persiapkan adalah pilih kategori unik, di mana jika kamu berencana membuka channel YouTube atau membuka akun YouTube, kamu harus paham informasi apa yang akan kamu bagikan atau informasi apa yang kamu sampaikan. Hal ini berkaitan dengan spesialisasi dan kategorisasi channelmu di mata orang lain. Kalau kamu senang makan, mungkin kamu bisa mencoba untuk membuka channel YouTube dengan tema jajan kuliner seperti yang banyak orang lain lakukan. Jika informasi mengenai YouTube kamu lebih ke tutorial, maka kamu bisa membuat
channel YouTube dengan tema tutorial, misalnya kayak tutorial membuat apa gitu, mengedit apa gitu, seperti itu guys. Atau bahkan bisa juga kamu misalnya kalau kayak makanan tadi kan, kamu bisa mencoba membuka channel YouTube dengan kuliner yang ekstrim lokal misalnya, bisa juga kan, itu pastinya menarik perhatian penonton. Nah, dengan hal itu bisa membuat daya tarik dan nilai plus bagi penonton untuk channel kita. Maka selain itu yang harus kita persiapkan dalam membuat sebuah konten itu adalah yang pastinya kita tahu akan apa yang ingin kita sampaikan, dan persiapkanlah dengan baik apa saja media yang ingin kita gunakan, seperti kamera atau kita gunakan handphone. Maka dari itu, dan yang paling utama adalah yang harus kita persiapkan adalah seperti pencahayaan seperti biasa, dan audio nih guys. Bagi yang nggak mempunyai audio eksternal, maka bisa menggunakan audio yang telah ada di handphone dengan cara kita harus berada di dalam ruangan yang ibaratnya tidak ada kehidupan gitu di banyak guys, yang di full ruangan yang nggak kedengaran dengan situasi sekitar, dan selain itu dengan cara mengeluarkan suara kita dengan sebesar mungkin pastinya. Nah, maka dari itu selesai pula video aku hari ini. Maka dari itu aku akan akhiri video ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen ya guys di channel aku. Maka dari itu sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.